dan juga dulu pernah jadi ketua Raja Brawijaya, terus DPM UB, dan juga penerima beasiswa Bakti Nusa 10. Dulu buat Presbem juga. Mungkin dari Mas Rafdillah untuk menyiapkan materi, bisa dibantuin tolong. Oke. Jadi Bang Aris nih atau Mas Aris lah, kalian bisa panggil terserah, mau Mas atau Bang, akan menyampaikan materi tentang segmentasi dakwah. Nah, karena kebetulan udah jam 2 siang, udah lewat 1 menit, agar tidak membuang-buang waktu, langsung aja nih, waktu dan tempat dipersilahkan buat Bang Aris. Oke, baik. Terima kasih banyak Sahel atas kesempatannya dan teman-teman semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man shara ala nahjihi bisahnya ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur ya teman-teman semuanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bukan sebuah kebetulan ya, siang hari ini Allah telah mempertemukan kita ya. Bukan sebuah kebetulan, itu merupakan takdir yang kemudian tidak pernah kita duga-duga ya. Pun saya hari ini juga tidak menduga bahwa masih berkesempatan untuk diundang sama teman-teman di ITS kayak gitu ya. Nah, ini mungkin kali pertama bahkan saya ya. Pernah sebenarnya di Surabaya, tapi waktu itu ngisi di Depends kayak gitu ya. Ini kali pertama saya alhamdulillah dan dipertemukan sama teman-teman. Ini ya berarti ya calon udah jadi kader baru ya. Angkatan berapa berarti yang ikut ini? Kalau boleh tahu saya. 2019. Oh, 2019. Pengurus ini ya yang bakal jadi calon pengurus selanjutnya. Oke, ya benar. Regenerasi ya untuk pengurus selanjutnya ya. Iya. Mungkin ini menjadi sebuah kesempatan berharga bagi saya sendiri, dan semoga nanti apa yang kita coba diskusikan, apa yang kemudian kita bisa bahas menjadi manfaat ya buat teman-teman semuanya, dengan segenap keterbatasan saya, dengan segenap apa yang saya miliki. Mungkin ya tadi mungkin kalau sempat disinggung ya, dari segi pengalaman segala macam saya rasa nggak seberapa lah kayak gitu ya dengan apa yang kemudian saya terima hari ini. Dan tapi hati kayak gitu, karena Allah masih memberikan kesempatannya untuk saya sendiri ya, untuk menikmati berbagai hal di kampus kayak gitu ya. Dan semoga teman-teman juga bisa menikmati banyak hal juga di kampus ya, dan bisa memetik banyak pelajaran serta hikmah yang akhirnya bisa teman-teman raih nih selama ini, dan yang akan teman-teman jalani nih di Bahrul Ilmi ya, nama rohisnya ya, nama ininya. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat selalu juga ya. Ya, tak lupa juga salawat beriring salam, mari sama-sama kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, semoga selalu tercurah limpah salawat kepada beliau serta para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan kita senantiasa berharap juga ya teman-teman ya, dengan salawat-salawat kita yang kita lantunkan setiap hari dalam sholat-sholat kita, ya semoga itu yang akan menjadi penolong kita. Bahkan jangan sampai sholawat kita itu cuma 1 kali dalam sehari atau bahkan cuma dalam sholat aja. Tapi mungkin ada zikir pagi, zikir petang yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk memberikan sholawat kepada Rasulullah, dan semoga dengan sholawat itu pun yang akhirnya akan memberikan syafaat untuk kita nanti di yaumil akhir, di yaumil kelak. Dan kita semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk teman-teman yang mungkin ada nggak yang hadir, yang belum hadir di sini? Kalau ada, ya kita doakan ya teman-teman yang sedang berhalangan atau yang kemudian sedang sakit, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dikurangi dosa-dosanya, dan yang sedang ada urusan kita doakan semoga Allah berikan kelancaran ya, dan serta keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Juga untuk guru-guru kita ya, juga untuk orang tua kita yang mungkin hari ini teman-teman sedang menuntut ilmu di kampus dan ingin aktif di organisasi, maka jangan lupa meraih keridhaan dari orang tua juga kayak gitu ya teman-teman ya, karena itu hal yang terpenting. Ridho orang tua merupakan ridhonya Allah, merupakan ridhonya orang tua juga.
Untuk itu mari sama-sama kita buka ya agenda kita pada siang hari ini. Lebih baik kita sama-sama buka terlebih dahulu ya, karena kita ingin membahas hal yang kaitannya dengan apa nih, dakwah kayak gitu ya. Maka kurang ahsan akhirnya kalau kita nggak bersama-sama membuka pembahasan kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Mari sama-sama kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari sama-sama kita buka ya, bisalah kita sama-sama buka iringi dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Mari kita baca Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, mungkin langsung saja ya masuk ke pembahasan karena mungkin waktunya juga singkat. Dengan waktu yang singkat ini, semoga saya bisa memberikan banyak hal ke teman-teman dan semoga Allah berikan taufiknya untuk kita bisa sama-sama saling memahami ya. Baik dari hakikat, baik dari apa yang kemudian bisa kita pahami sebagai bekal kita sebagai aktivis dakwah kampus kayak gitu. Terus teman-teman yang baru-baru nih ya, yang akan melanjutkan estafet perjuangannya, tentunya perlu nih untuk sama-sama kita sadari hakikat dakwah itu sendiri. Nah, saya sengaja nih mengangkat tema ya atau mengangkat satu judul yang ini semoga bisa menjadi penyemangat kita justru ya di dalam mengarungi samudra apa namanya ladang kebaikan yang bisa kita garap kayak gitu ya. Kita sebut saja diri kita sebagai siapa? Sang penyeru. Nah, ini menjadi salah satu harusnya bisa menjadi salah satu semangat kita sebagai aktivis dakwah bahwa kita ini posisi diri kita hari ini sebagai siapa? Sang penyeru ini. Apa sih yang kita seru? Nah, mungkin bisa di next terlebih dahulu slide-nya. Oke, kita coba diskusi dulu deh. Saya pengen tahu nih perspektif teman-teman dalam melihat satu pertanyaan ini deh. Coba boleh tulis di kolom komentar, sebutin satu aja, nggak usah banyak-banyak kata-katanya. Apa aja sih kira-kira problematika kita hari ini, problematika umat Islam deh hari ini. Apa kira-kira? Boleh dong coba dibantu, boleh di via chat, atau boleh sambil open mic juga nggak apa-apa. Kita coba diskusikan. Kurang akhlak, kurang minatnya dengan ilmu agama, mengkafirkan orang lain, globalisasi, mudah menyalahkan. Oke, apalagi? Terus. Yang menurut teman-teman tuh on point banget deh untuk hari ini tuh apa sih? Kayak gitu kan. Islam KTP, tidak bisa menerima perbedaan. Masya Allah. Malas beribadah, berkedok liberal. Masya Allah. Oke. Saling fitnah. Apalagi kira-kira? Teman-teman panitia juga boleh ya, silakan kalau juga kepo nih. Apa aja sih kira-kira permasalahan kita? Coba kita petakan dulu coba ya. Terlalu terlena dengan hal-hal duniawi. Nah ini. Ya, ada lagi? Terakhir coba satu lagi. Saya pengen tahu merasa tinggi hati. Oke, cukup ya, kita cukupkan dulu. Saya rasa ini sampelnya sudah benar-benar masuk ke bisa kita menyimpulkan salah satu ya. Dan kurang lebih problematika yang teman-teman sebut tadi bahwa kita ini sebenarnya sedang apa namanya berada di titik kemunduran adab sebetulnya teman-teman. Nah, kalau menurut Prof. Syed Muhammad Naqib Alatos bilang, seorang pemikir asal Malaysia ya, ya mungkin teman-teman sudah ada yang kenal barangkali, yang sering ikut nih kelas-kelas pemikiran Islam pasti mengenal betul beliau atau pasti familiar dengan nama itu ya. Prof. Naqib Alatos itu bilang bahwa hari ini problematika terbesar umat Islam hari ini adalah loss of adab. Loss of adab ini di mana ya degradasi adab. Adab ini luas maknanya, bukan cuma akhlak tapi semua hal yang kemudian bisa kita bisa kita simpulkan di mana ya kita tidak adil meletakkan segala sesuatu hal sehingga akhirnya terjadi itu tadi banyaknya fitnah di muka bumi ini, banyaknya pemikiran yang menyimpang, banyaknya apalagi kekurangan akhlak, globalisasi yang akhirnya kita tidak bisa mencerna globalisasi itu, tidak bisa memfilter sehingga akhirnya ya diri kita sendiri termakan juga dengan arus globalisasi. Nah, itu bisa menjadi salah satu problem kita hari ini. Dan banyak halnya tadi yang saya sempat highlight di sini, teman-teman itu menyinggung problem di mana ya perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya yang itu menyentuh aspek aspek moral kita ya sebagai seorang umat muslim kayak gitu ya. Padahal nah itu yang harusnya benar-benar kita wanti-wanti. Oke, next dulu coba.
Setelah kita tahu nih, ternyata banyak problematika kita. Kemudian kalau kita coba next, lantas apa yang akan kita lakukan? Kan gitu ya pertanyaannya. Lantas apa yang akan kita lakukan? Kita-kita ini nih yang lagi ada di kampus dengan segenap problematika itu sebenarnya siap nggak sih akhirnya kita menghadapi hal itu, teman-teman? Nah, saya pengen tahu jawabannya juga, boleh di kolom chat juga sampaikan kalau mau nyampein pendapat siap atau enggak, kayak gitu kan. Kalau siap, coba kita satu suara kalau siap. Dan kalaupun siap, apa yang mau kita lakukan? Jawabannya apa nih? Satu kata yang menjawab hal ini tuh apa kira-kira? Setelah kita tahu problemnya, kemudian lantas apa nih yang harus kita lakukan? Ada nggak jawabannya? Satu aja. Nah, ini nyangkut banget sama pembahasan kita hari ini, insya Allah ya. Oke, ada satu. Dakwah mungkin, Mas. Solusi, apa solusinya kira-kira? Sepakat nggak nih dengan siapa nih ya yang pertama kali ini muncul? Tasya. Sepakat dengan Tasya nggak? Mungkin dakwah ya. Nah, mungkin dakwah. Karena emang materi kita ini mungkin ya, akhirnya teman-teman mikir ya, pasti ujung-ujungnya juga dakwah, Mas. Kayak gitu kan ya. Nah, subhanallah. Ya, oke. Jadi intinya ya 100 dulu ya buat Tasya ya. Ya. Jadi intinya adalah dakwah itu sendiri, teman-teman. Ketika kita udah sama-sama tahu problematika umat Islam hari ini itu banyak, problem kita hari ini itu banyak yang bahkan datangnya itu dari segala sisi ya. Kita hari ini dihampir oleh segala sisi problem-problem di luar kayak gitu ya. Mulai dari perang pemikiran, Ghazul Fikri, mungkin udah ada yang pernah dapat belum materi atau apa namanya materi seperti itu gitu ya. Dimana sebenarnya hari ini kita juga sedang dihadapkan dengan peperangan yang lebih berbahaya, bukan peperangan fisik tapi Ghazul Fikri, perang pemikiran. Nah, di sana yang akhirnya menjadikan kita mau nggak mau ya nggak ada peran lain selain ya adanya kita. Makanya kalau kita lanjut, coba next. Dakwah kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya akhirnya ya kalau bukan kita siapa lagi gitu ya akhirnya bisa memerangi, bukan memerangi malah ya. Jangan kita bahasakan dengan memerangi deh. Akhirnya kita benar-benar bisa membentengi umat Islam hari ini dengan apa namanya? Dengan segenap hal yang kemudian muncul dari luar kayak gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya nggak ada hal lain selain dakwah, teman-teman. Kayak gitu ya. Peran kita untuk kemudian berdakwah. Tapi pertanyaannya, nah ini dakwahnya dakwah yang mana kayak gitu kan. Karena kalau kita benar-benar memposisikan dakwah ini kan definisinya mungkin bisa jadi luas kayak gitu ya. Bisa jadi luas. Dakwah sekarang hari ini orang-orang itu bisa mendakwahkan hal negatif kayak gitu ya. Karena makna dakwah ini kalau kita dudukkan secara bahasa bisa jadi itu bisa disalahartikan lagi oleh orang lain. Nah, tapi dakwah yang kita maksudkan itu dakwah yang mana kayak gitu kan. Nah, coba kita diskusi lagi di kolom chat. Dakwah yang mana yang kita diskusikan? Terus pertanyaannya, dakwah itu kan apa? Menyeru, ya. Menyeru kepada apa? Kayak gitu kan. Dan kepada siapa kita menyeru? Ya, coba kita diskusikan lagi di kolom chat. Boleh pakai opini teman-teman, boleh panjang, boleh pendek, dakwah yang mana yang kemudian kita maksud, kayak gitu kan. Terus menyerunya kepada apa? Kepada siapa? Kayak gitu ya. Apakah benar dakwah itu menyeru? Tapi menyeru yang bagaimana? Kayak gitu kan. Coba kita jawab pertanyaan ini lagi. Nah, saya pengen tahu nih kekritisannya teman-teman di Bahrul Ilmi. Coba. Dakwah yang menuju hal-hal kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Ini menurut Diva Rahma. Oke, syukron. Ada lagi mungkin? Dakwah secara milenial. Dakwah secara milenial tuh yang kayak gimana tuh berarti ya? Mengikuti gayanya milenial berarti ya. Ada lagi coba? Yang on point yang bisa spesifik coba. Kira-kira ada nggak? Ini saya husnuzon lagi pada ngetik ya. Atau mau di ini juga nggak apa-apa kalau mau open mic kita coba diskusi ya. Saya lebih senang justru ketika kita bisa berdialog kayak gitu ya. Nah ini menurut Tasya
dakwah menyeru kepada masyarakat terutama yang muslim, karena sekarang yang muslim pun banyak yang tidak mencerminkan muslim. Masya Allah, benar. Relate ya sama yang tadi kita obrolin di awal. Ada lagi coba yang Ikhwan nih, mana nih? Dakwah yang menyeru kebaikan menurut Syahrul. Ada lagi? Ayo coba kita diskusi dulu dong. Ini saya boleh minta satu orang mungkin ya, coba jelasin pendapatnya yang ada di chat ya. Kayaknya dari tadi yang aktif nih, siapa namanya, Tasya ya. Boleh dong Tasya sampein pendapatnya tentang dakwah yang dimaksudnya kayak gimana sih berarti? Oh iya Silakan. Mas. Nama saya Anastasia dari Departemen Syiar. Jadi maksud saya ini kan tadi dakwah menyeru kepada masyarakat, terutama yang muslim, karena sekarang yang muslim pun banyak yang tidak mencerminkan akhlak muslim, akhlak orang muslim maksudnya. Jadi sekarang itu walaupun orang muslim itu nggak seperti yang diajarkan oleh Nabi, Mas, justru malah dilihat sama orang-orang yang non lainnya itu malah kok kayak orang muslim kok seperti ini gitu, apalagi yang di Indonesia gitu. Jadinya orang non muslim itu melihat Islam itu agama yang tidak seperti yang seharusnya gitu. Bagi kita kan Islam agama yang penuh dengan kedamaian atau gimana, tapi mungkin bagi orang yang melihat dari luar itu tidak seperti itu, Mas, karena akhlak muslimnya yang makin hari makin kurang gitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Tasya. Satu lagi saya mau tarik yang Ikhwan coba ya. Di sini ada siapa tadi? Fadil. Boleh dong Fadil sampaikan pendapatnya. Oh ya, baik Mas. Perkenalkan saya Fadil dari Departemen Syiar. Kalau dari saya, dakwah yang baik menurut saya itu yang mengajak yang salah jadi baik. Tapi kalau yang salah tuh bukannya malah disalah-salahin gitu lah Mas. Sekarang kan lagi banyak tren salah kafir. Menurut saya itu juga salah. Itu masuk juga kayak Tasya tadi. Kita orang Islam yang nggak mencerminkan. Sekarang orang jadi takut aja sama apa-apa kafir gitu. Bukannya harusnya gini. Gitu sih Mas. Oke, siap. Makasih banyak Tasya sama Fadil. Nah, ini cukup menambah perspektif kita juga ya. Kalau dari apa yang kemudian kayaknya ini juga menyangkut akhirnya problem umat Islam terhadap umat Islam sendiri tadi itu yang banyak disinggung sama Tasya dan Fadil ya. Justru yang menjadi problem hari ini umat Islamnya lagi kayak gitu ya. Jangan-jangan kita juga nih hari ini yang bermasalah ya kan. Nah, jangan-jangan kita lagi ya. Coba kita muhasabah nanti ya. Nah, intinya benar kata Tasya tadi dan nggak ada yang salah ya dari yang disampaikan Fadil dan Tasya. Insya Allah itu sudah menyangkut apa yang kemudian menjadi problem kita hari ini dan kemudian menjadi target dakwah kita. Tapi insya Allah coba secara spesifik kita akan coba bedah lagi kayak gitu tentang dakwahnya ini. Sebenarnya dakwah yang kita maksud itu menurut mungkin kalam para ulama ya, kalau kita membahas dakwah ini mungkin sekapasitas yang saya punya hari ini atau kemudian yang pengetahuan yang saya penuh dengan keterbatasan hari ini, coba kita sedikit bahas ya. Menurut kemudian para ulama, kemudian apa sih yang kemudian kita targetkan dengan dakwah gitu, seharusnya kita bisa kemudian mendefinisikan itu sesuai gitu ya dengan apa yang kita cita-citakan selama ini. Dan kemudian ketika kita membicarakan tentang masalah hari ini, benar tuh kata Fadil tadi, dan yang gampang sebenarnya kita lihat hari ini, kok gampang ya umat Islam hari ini itu mengkafir-kafirkan umat Islamnya sendiri kayak gitu, atau mungkin bahasa ilmiahnya kalau dari segi studi Islam itu ya takfiri ya, sering mengkafir-kafirkan orang lain, takfiri kayak gitu. Dan ya jangan sampai ya, dan semoga jangan ada di antara teman-teman di sini yang punya sikap seperti itu gitu ya. Karena kita sebagai aktivis dakwah kampus harusnya bisa bersikap pertengahan teman-teman, atau bersikap di tengah wasatiyah kayak gitu ya. Bagaimana akhirnya kita benar-benar bisa menerima segenap perbedaan. Nah nanti kan insya Allah tuh ada ini ya, setelah materi ini kayaknya ada fikih ikhtilaf ya. Nah itu menarik tuh nanti kalau akhirnya teman-teman bisa membedah itu ya, fikih perbedaan pendapat kayak gitu. Nah coba kita next dulu ya. Masih banyak tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya, baik di kolom chat yang juga rame ini, Masya Allah. Oke lanjut. Nah ini dulu deh teman-teman ya. Tadi kita udah bicara banyak
gitu ya, tentang dakwah, bicara banyak tentang problem umat Islam hari ini, dan semua ini tentang peran teman-teman. Ini semua tentang peran kita sebetulnya. Kayak gitu ya. Ini di sini coba saya mengutip 2 ayat yang kemudian bisa menjadi landasan kita ya, atau kemudian menjadi landasan umat Islam hari ini atau para pejuang dakwah hari ini, bahwa 2 ayat ini yang kemudian bisa menjadikan landasan kita. Akhirnya kenapa sih akhirnya kita harus benar-benar memfokuskan atau memvisikan diri kita itu sebagaimana yang kemudian Allah serukan ya, difirmankan di dalam Al-Qur'an. Kayak gitu ya. Yang pertama di dalam Quran surat At-Taubah ayat 67 aja dulu ya. Dan langsung ke artinya ya. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagaimana mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan yang ayat yang kedua, ini ada di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Betapa sebenarnya akhirnya rahmat Allah itu luas. Kalau kita bisa akhirnya memaknai ayat yang sebenarnya gamblang bisa kita pahami ini ya, yaitu apa? Allah memberikan akhirnya reward kayak gitu ya, rewardnya berupa rahmat, berupa kemudian keberuntungan kepada kita semua bagi orang-orang yang mau mengambil peran ini teman-teman. Dan ini adalah semuanya tentang peran kita. Di antara kita ini ada segolongan umat. Apakah kita termasuk satu di antara golongan itu teman-teman? Nah mungkin ketika kita membicarakan fikih kayak gitu ya, ketika kita membicarakan fikih dakwah ya, kayaknya cukup luas ya, tapi saya nggak akan membedah lebih jauh di situ, tapi mungkin teman-teman juga sedikit banyak harusnya udah ada yang pernah memahami atau pernah mempelajari juga ya. Mungkin ada pendapat ulama yang mengatakan dakwah itu fardu ain atau dakwah itu fardu kifayah kayak gitu kan, akan menjadi fardu ain ketika di satu tempat itu tidak ada yang berdakwah kayak gitu ya. Nah itu mungkin kaidah yang udah teman-teman tahu juga kayak gitu ya. Tapi intinya adalah yang bisa kita petik di sini ini tentang mengambil peran kita. Kita mau nggak mengambil peran itu? Kalau ada istilah mungkin teman-teman udah pernah dengar atau enggak? Nah duduhat qabla kulli syai'in kayak gitu ya. Kita ini adalah dai sebelum yang lain, sebelum apapun. Mau teman-teman hari ini setelah teman-teman lulus menjadi apa sih biasanya kalau tekla itu lulusannya apa biasanya? Menjadi apa? Yang menjadi ini ya, apa namanya? Menjadi yang teman-teman cita-citakan pastinya kita itu pasti harus mengemban peran ini sebetulnya sebagai seorang muslim. Karena ya panggilan seruan dakwah itu setelah termaktub jelas sebetulnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kayak gitu ya. Sehingga akhirnya mau tidak mau peran ini tidak bisa lepas dari kita sebagai seorang muslim. Tinggal bagaimana peran kita di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, memaknai dakwah ini, dan bagaimana cara kita berdakwah. Nah itu nanti kita bahas lebih lanjut. Dan bagaimana caranya, ya banyaklah hari ini yang bisa kita lakukan. Jadi nggak ada alasan sebetulnya teman-teman ya, nggak mau ngambil peran ini. Bahkan teman-teman yang sudah menisbatkan dirinya sebagai aktivis dakwah kampus, masih nggak familiar dengan kata dakwah itu, ya perlu dipertanyakan akhirnya titel ADK-nya, kayak gitu ya. Nah, perlu dipertanyakan akhirnya sebagai apa namanya anggota Bahrul Ilmi, tapi nggak mau berdakwah kayak gitu kan ya. Ya itu yang perlu dipertanyakan sebetulnya. Teman-temannya akhirnya kader apa, kader siapa kayak gitu kan. Ya kalau nggak mau dari awal berdakwah sama sekali, mending nggak usah gabung sama sekali kayak gitu kan. Ya tapi saya paham kayak gitu ya. Karena dulu saya juga pernah aktif terlibat di Rohis kayak gitu ya. Pernah menjadi ini juga ya, alhamdulillah punya dapat pengalaman juga menjadi ketua bidang kaderisasi ya, ada nggak kalau di Bahrul Ilmi? Apa kalau divisinya kalau di apa namanya di Bahrul Ilmi? Nah intinya banyak yang punya alasan itu beragam kayak gitu. Ada yang mau masuk Rohis atau ada yang mau masuk ini ya, ada yang mau masuk LDK itu karena ingin memperbaiki diri itu banyak. Ada yang mau belajar Islam itu juga ada. Dan banyak alasan-alasan lain. Ada yang mengejar jodoh ada juga kayak gitu kan, dan banyak. Nah ini bagaimana akhirnya nanti kita coba mendefinisikan kayak gitu ya, mendefinisikan apa yang kemudian harus kita benar-benar sepakati sebagai tujuan kita kayak gitu ya teman-temannya. Tapi terlepas dari itu, ini semua tentang peran, pahami hakikat ini dan jadikan ini sebagai pegangan kita, jadikan ini sebagai dasar kita yang harus tertanam mengazam secara apa namanya, secara mengakar ya di hati kita, tanamkan tauhid di hati kita, tanamkan bagaimana akhirnya landasan kita selama ini dalam bergerak adalah
sangat jelas kayak gitu. Dakwah ini menjadi satu kewajiban dan ini menjadi peran kita kayak gitu ya untuk bersegera dan mengambil peran ini. Oke, bisa dilanjut. Nah, bicara tentang dakwah lagi tadi ya teman-teman ya. Sebelum kita jauh bahas ke segmentasi, sebenarnya kalau boleh saya jujur, pembahasan segmentasi itu nanti nggak akan terlalu banyak teman-teman. Karena saya nggak tahu ya, teman-teman sudah mendapatkan banyak terkait materi hari ini tentang hal-hal seperti ini atau belum kayak gitu ya. Tapi yang mau saya tekankan di sini, makna dakwah itu luas kayak gitu ya. Sehingga akhirnya secara teknis saya coba merangkum apa namanya yang saya bisa rangkum kayak gitu ya. Karena cukup luas banget kalau akhirnya kita langsung membahas segmentasi dakwah. Kayaknya materi-materi dasar ini harus teman-teman tahu dulu kayak gitu ya. Sehingga akhirnya kalau teman-teman udah dapat tadi poin hakikatnya kayak gitu sebagai kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk berdakwah kayak gitu ya. Dan paling enggak kita harus memahami juga kayak gitu ya bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana metode dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membicarakan tentang dakwah kayak gitu ya. Sebenarnya dakwah itu punya tahapan, teman-teman. Kayak gitu ya. Dakwah itu punya tahapan dan ini referensi yang saya dapatkan dari bukunya karyanya Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz kayak gitu ya. Fikih dakwah kayak gitu ya bahwa dakwah itu ada sarana dan bagaimana akhirnya kita bisa mencapai tahapan-tahapan ini. Nah, apa yang ada di hadapan kita hari ini, apa yang kemudian lagi kita lakukan hari ini ada di LDK kampus segala macamnya, itu tuh udah nyentuh yang mana sih kira-kira? Kayak gitu. Atau bahkan diri kita sendiri deh. Diri kita sendiri itu ketika bicarakan dakwah itu sebenarnya kita masih ada di tahapan yang mana sih kalau kita boleh jujur coba? Atau bahkan ranah kampus ini ya, ranah di LDK ini sebenarnya jangan-jangan nggak menyentuh sama sekali nih di tahapan ini sebetulnya. Nah, ini akan coba saya jelaskan sedikit kayak gitu nggak banyak, tapi coba saya ingin bertanya di situ. Coba silakan di chat kolom chat lagi kita ramein lagi. Kira-kira teman-teman akan dakwah nih, teman-teman tuh udah nyampe di level mana sih? Apa masih berkutat di perbaikan diri ya, islahun nafsnya? Oke. Apalagi siapa lagi coba? Ada yang mau jujur? Wah, saya nih udah irsyadul mujtama, Mas. Saya ini udah masuk ke masyarakat, Mas. Cuma saya berkontribusi aja ini di apa LDK kayak gitu ya. Ya, ada yang begitu atau jangan-jangan udah ada yang sampai ke level negara kayak gitu ya. Oke. Kayaknya satu suara semua ini ya di kolom chat ya. Sepakat nggak berarti? Nah, oke. Sepakat ya. Kayaknya pada satu sepakat semua, saya yakin ya, insya Allah. Jadi gini teman-teman, dakwah itu bertahap. Kayak gitu ya, dakwah itu bertahap dan sadarilah bahwa mengemban beban dakwah itu gak mudah kayak gitu ya. Dan kalau kita bisa sadari lagi, ya ini kemudian satu konsepsi yang harus sama-sama kita mengerti kayak gitu ya teman-teman ya. Kita harus mengeskalasikan. Kalau mungkin bahasa saya selama ini kalau di organisasi segala macamnya kita tuh harus mengeskalasikan dakwah kita kayak gitu ya. Dan dimulai dari yang terkecil, yaitu apa? Islahun nafs. Kayak gitu ya. Bagaimana akhirnya kita sadar nih bahwa yang paling penting yang kemudian harus kita sama-sama sadari terlebih dahulu sebelum kita memulai semua hal ini kayak gitu tentang bicara tentang jauh tentang dakwah kayak gitu ya. Ini harus benar-benar kita sadari dulu untuk bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Karena kenapa? Ya. Karena kalau kita baca lagi, kita buka lagi Quran surat Al-A'raf ayat 11 kayak gitu ya. Yang artinya mungkin saya langsung bacakan saja. Ya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka. Di situ ayatnya juga sudah gamblang Allah jelaskan. Kalau kita ingin mengubah keadaan, maka ya kita coba rubah keadaan kita dulu. Dan coba kita bertanya dulu ke diri kita. Coba kita muhasabah diri kita terlebih dahulu. Bicara tentang dakwah sejauh ini kita udah sampai mana sebetulnya sih kayak gitu ya. Kita sudah selesai belum sebenarnya dengan diri kita. Dan kalau kita buka lagi hadis ya, hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pasti teman-teman juga udah pernah dengar, saya yakin ya. Ingatlah teman-teman bahwa yang menjadi motor penggerak selama ini nih, baiknya diri kita segala macam itu adalah hati. Kayak gitu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal dagingnya
Yang mana jika yang mana jika segumpal daging itu baik, maka dia akan baik. Jika buruk, maka akan buruk juga perbuatan atau perlakuannya kayak gitu ya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, ini adalah core dari semua core kayak gitu ya. Nah, kalau kita tanya lagi nih, kita mau bicarakan jauh tentang dakwah ini, kita udah selesai belum dengan menata hati kita? Kayak gitu ya. Kita udah selesai belum dengan menata akhlak kita? Kita udah selesai belum dengan menata semua hal yang ada di diri kita sehingga akhirnya kita pantas untuk melanjutkan estafet dakwah ini kayak gitu ya. Makanya para ulama itu menempatkan tahapan dakwah kita akhirnya adalah di yang paling pertama yang menjadi core kita adalah menjadi fokus kita hari ini adalah perbaikan diri kita. Ya, sepakat ya teman-teman ya. Saya rasa ini bisa kita sepakati bersama kayak gitu ya. Dan memang inilah yang akhirnya menjadikan kita berbeda kayak gitu ya. Inilah yang menjadikan kita paham kayak gitu ya. Bagaimana perbaikan diri ini menjadi penting. Baru setelahnya kita bicarakan hal yang lain. Nah, kalau kita coba bedah dikit ya, saya mungkin nggak akan berlama-lama pembahasan ini. Ya, intinya tahapan-tahapan ini kemudian menjadi tahapan-tahapan yang harusnya bisa kita lewati kayak gitu ya. Setelah kita selesai dengan diri kita, kemudian secara hierarki kayak gitu ya. Harapannya kita bisa membentuk tuh rumah tangga kayak gitu, membina rumah tangga Islami. Karena dengan keluarga itu, dengan adanya basis keluarga, sebagaimana mungkin kita coba ambil salah satu salah satu hikmah yang bisa kita ambil misalnya kita coba kembali lagi flashback kayak gitu ya. Keluarga Imron misalnya yang termaktub di dalam ayat suci Al-Qur'an kayak gitu ya, bahkan sampai dibuat suratnya sendiri. Itulah salah satu contoh kayak gitu ya, bagaimana akhirnya dari keluarga itu menjadi peradaban kayak gitu, menjadi muncul orang-orang besar, muncul kemudian generasi-generasi emas kayak gitu ya, para nabi-nabi. Nah, bagaimana akhirnya itu yang menjadi landasan kita. Nah, setelahnya barulah tahapan selanjutnya setelah kita perbaiki diri, kemudian kita bisa merubah dari lingkungan yang terkecil, yaitu melalui rumah tangga atau keluarga. Kemudian kita masuk ke ranah masyarakat kayak gitu. Kita masuk ke ranah masyarakat dan membentuk masyarakat yang Islami kayak gitu. Dan yang terakhir, bukan yang menjadi terakhir ya, sebelum terakhir bahkan, ya kita akhirnya bisa menghegemoni kayak gitu, atau kita bisa memegang kekuasaan kayak gitu ya. Dengan kekuasaan itulah akhirnya kita bisa membumikan dakwah lebih luas lagi kayak gitu ya. Membentuk akhirnya negara yang Islami kayak gitu ya. Negara yang berasaskan nilai-nilai Islam kayak gitu ya. Kita menumpas kezaliman-kezaliman yang ada di sana ya. Dan yang terakhir, yang paling benar-benar harus menjadi target utama kita sebagai umat muslim adalah Ustadziyatul Alam. Kayak gitu ya, bagaimana akhirnya kita menjadi pemimpin peradaban. Dan hari ini, kalau kita bicarakan tahapan dakwah ini, kita ini udah selesai di yang mana kira-kira? Nah, itu kan. Kita udah selesai di yang mana? Kalau akhirnya kita masih berkutat dengan islahul nafs kita, ya, bagaimana akhirnya kita mau menjadi pemimpin peradaban itu, soko guru peradaban? Silakan ditanya ke dirinya sendiri lah, kayak gitu ya. Dan hari ini posisinya Bahrul Ilmi, posisinya Bahrul Ilmi ini ada di mana juga selain ini, kayak gitu kan? Apakah siapnya akhirnya Bahrul Ilmi dengan segenap orang yang kemudian daurah hari ini nih, yang lagi ikut pelatihan kayak gitu ya, yang lagi ikut training, 30 orang nih di sini mungkin termasuk saya kayak gitu ya. Tapi teman-teman yang menjadi panitia, teman-teman yang menjadi peserta hari ini, dengan segenap orang di sini siap nggak akhirnya mencapai titik yang terakhir kayak gitu, atau bahkan mencapai titik di tengah dulu deh, menjadi membentuk masyarakat lingkungan yang Islami itu bisa nggak kayak gitu kan? Nah, ini semoga bisa menjadi muhasabah kita ya. Ini yang menjadi akhirnya fokus kita setelah ini. Oke, lanjut. Setelah kita tahu tadi ya, kita udah bicara tadi tentang hakikat yang sedikit banyak udah ada bayangan ya harusnya teman-teman ya dalam memahami dakwah ini. Kemudian lanjut. Nah, ini ya yang tadi mungkin kita akan coba hampir masuk nih. Tadi mungkin kita udah bahas secara kulitnya kayak gitu, core-nya ya, bukan kulit tapi core. Nah, sekarang kita coba bahas ininya ya, akar-akarnya, kemudian kita coba bahas cabang-cabangnya segala macamnya. Cabang dalam arti ininya ya, fokus-fokusnya setelah itu apa aja sih kayak gitu kan. Nah, ketika kita membicarakan dakwah kita ini ya teman-teman ya, sebenarnya ketika kita menarget dulu, karena pembahasan kita tadi masuk ke ranah segmentasi kayak gitu ya, kita harus tahu dulu sebenarnya teman-teman tipe, atau mungkin saya bahasakannya secara tipe kayak gitu, tipe target dakwah kita itu yang seperti apa sih sebetulnya kayak gitu kan.
Nah, ini menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau itu mengatakan ada 3 kayak gitu ya. Ada 3 kemudian tipikal orang-orang yang menjadi target, yang harusnya bisa menjadi target dakwah kita. Nah, ini harus sama-sama kita sadari. Pertama, ada orang-orang yang sudah cinta dengan kebenaran Islam. Orang-orang yang sudah paham. Orang-orang yang sudah paham dengan kebenaran Islam, orang-orang yang sudah mengerti, orang-orang yang sudah benar-benar siap mengemban amanah dakwah, orang-orang yang sudah paham lah pokoknya dengan kebenaran-kebenaran yang ada di Islam, dan dia yakin, dia cinta dengan Islam itu sendiri. Saya rasa teman-teman yang hadir di sini insya Allah sudah mencapai titik yang pertama ini harusnya, kayak gitu ya. Nah, ini adalah orang yang sebenarnya juga menjadi target dakwah kita sebetulnya. Tapi nanti coba kita bedah. Yang kedua adalah tipikal orang yang menjadi target dakwah itu juga adalah orang yang sibuk pada selain kebenaran Islam. Maksudnya apa? Nah, saya nggak tahu nih teman-teman di sini atau mungkin ada teman-teman di luar kita, kalau akhirnya kita asumsikan orang-orang yang kedua ini adalah orang-orang di luar kita misalnya ya. Karena saya bisa mengatakan kenapa teman-teman yang hadir di sini pasti sedang disibukkan dengan memperjuangkan Islam ini, insya Allah ya. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang yang di luar yang kemudian lagi nggak sibuk dengan Islam, yang kemudian disibukkan dengan hal lain. Mungkin tadi ada yang menyebut tuh di awal, sibuk dengan hal duniawi, segala macamnya. Kita sebutlah orang-orang itu adalah tipikal yang kedua ini, teman-teman. Kayak gitu ya. Tipikal yang kedua ini misalkan orang-orang yang sibuk dengan selain kebenaran Islam. Nah, ini menurut Ibnul Qayyim yang kedua itu adalah orang yang sibuk pada selain kebenaran Islam. Ya, yang dia masih pikirannya belum benar-benar untuk dakwah kayak gitu kan. Pikirannya masih kemana-mana lah, masih memikirkan hal lain yang menurut mereka itu lebih worth it, yang mereka itu lebih menurut mereka lebih benar-benar berguna, bermanfaat bagi mereka, bagi diri mereka. Padahal kebenaran hakiki itu, kebermanfaatan hakiki itu adalah ketika kita memperjuangkan kebenaran Islam ini. Nah, kita sebut saja tipikal orang kedua ini adalah mereka seperti itu. Ya, bisa jadi mereka sudah Islam kayak gitu ya, tapi ya mereka yang belum sepenuhnya mengenal, mereka kemudian masih sibuk dengan hal lain di luar Islam. Dapat ya poinnya ya. Dan yang ketiga, inilah ya akhirnya menjadi PR besar kita. Orang yang belum mau menerima atau menolak kebenaran Islam. Nah, tiga hal ini sebenarnya akhirnya menjadi target dakwah kita ketika kita bicara tentang segmentasi kayak gitu ya. Nah, persoalannya hari ini kayak gitu ya. 3 hal ini sebenarnya akhirnya harus kita fokuskan nanti bagaimana caranya bisa masuk ke mereka segala macamnya kayak gitu kan ya. Nah, tapi ini harus kita sadari dulu bahwa ternyata kalau kita coba memetakan kayak gitu ya, kita coba memetakan tiga ini adalah realita. 3 ini adalah realita yang harus kita sama-sama sadari. Bahwa ada nih sebenarnya orang-orang yang udah cinta sama Islam. Akhirnya nanti perlakuannya seperti apa nih? Apakah teman-teman akan mendakwahi mereka lagi kayak gitu kan? Kemudian yang kedua, orang yang sibuk dengan selain kebenaran Islam kayak gitu kan. Yang ketiga, orang yang belum menerima atau bahkan menolak, semenolak-menolaknya akhirnya mereka bersifat konfrontatif kayak gitu terhadap Islam. Banyaknya akhirnya kita menemukan case-case itu hari ini di lapangan kayak gitu kan. Jangankan yang non muslim kayak gitu. Bisa jadi yang muslim sendiri ya, tadi itu banyak juga yang muncul di kolom chat kan, kita di awal baca tentang ini problematika umat kita hari ini. Banyak juga akhirnya orang muslim sendiri yang memusuhi muslimin sendiri kayak gitu, saudara yang sendiri. Auzubillah min dzalik kayak gitu ya. Jangan sampai kita termasuk satu di antaranya kayak gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem kayak gitu kan. Nah, ini 3 hal yang harus sama-sama kita sadari. Nah, nanti ini akan relate, ini akan nyambung akhirnya gimana nih kita bisa memfokuskan diri kayak gitu kan. Gimana nih akhirnya kita bisa kemudian memfokuskan diri dengan caranya, dengan bagaimana cara kita mendakwai mereka segala macamnya. Nah, lanjut lagi ketika kita membicarakan tadi udah dapat targetnya tuh sebenarnya seperti ini, tipe-tipenya kayak gitu ya. Orang-orang yang ada di lapangan, orang-orang yang ada di dunia ini tuh kalau kita bisa petakan menjadi 3 hal ini tuh secara umum seperti ini. Kemudian bentuk-bentuknya nih. Ya, tadi misalnya kita lanjut lagi, terus apa Mas yang bisa kita lakuin misalnya gitu ya. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan 6 poin ini. Ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Coba saya minta tolong satu orang kalau ada yang udah pernah dapat materi ini atau kemudian mengerti tentang 6 poin ini, coba ada yang bisa jelasin? Ada? Boleh di kolom chat atau boleh di ini di open mic kalau bisa. Ada nggak?
Ayo, ini diam pada nggak tahu apa malu-malu nih. Oke, no 3 dakwah dengan lisan, belum tahu Mas. Minta tolong Sahel deh kira-kira nih. Sahel apa El itu yang 6 itu El? Pernah dengar nggak El? Kalau saya sendiri sih baru apa ya, tahu tentang dakwah bil lisan, terus dakwah bil hikmah, sama apa namanya, dakwah bil hal. Cuman kalau misalnya apa namanya, Pak Ketua LKKI mungkin lebih banyak lagi tahu tuh Mas. Oh iya, siapa nih? Pak Ketuanya hadir kan nih? Rafdilah. Rafdi. Oh boleh dong, Pak Ketua. Ya. Oke, kita percepat aja ya, nggak apa-apa. Oke, jadi intinya tadi ada yang muncul nih di grup, di kolom-kolom komen kayak gitu ya. Ada tuh nomor 3 dakwah dengan lisan. Nomor 3 tuh apa? Dakwah bil lisan ya. Karena gampang banget kayaknya ya. Bisa kebacanya dari situ gitu ya, bil lisan, karena pasti lisan, kalau nggak mungkin yang lain kayak gitu kan. Oke, jadi kita coba bedah sedikit aja kayak gitu ya, nggak banyak karena ini mungkin secara teknis kayak gitu. Ini teknis banget sebenarnya teman-teman kita kayak kita membicarakan 6 poin ini kayak gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa kita sebenarnya kita coba ikhtiarkan ketika kita melakukan dakwah. Pertama, ada yang disebut dengan dakwah fardiyah kayak gitu ya. Bagaimana akhirnya caranya? Ya, metode yang kita gunakan ini adalah kita sebagai individu kayak gitu ya, sebagai orang, sebagai individu ini mendakwahi orang lain, individu lain kayak gitu ya, atau ya sebenarnya komunikasi secara informal biasa kayak gitu ya. Kita ketemu sama satu orang dengan satu orang atau bahkan dua atau lebih deh kayak gitu ya. Tapi fardiyah ini akhirnya adalah komunikasi secara intens dengan satu orang kayak individu dengan individu kayak gitu ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua dakwah amah. Dakwah amah ini ketika kita bisa memanfaatkan nih media, sebenarnya ini juga bentuknya penyampaian kayak gitu ya. Bentuknya penyampaian atau bilisan juga sebetulnya kayak gitu, tapi ditujukan untuk lebih banyak orang kayak gitu ya. Menanamkan kepada pengaruhnya kepada mereka kayak gitu kan. Nah, biasanya yang biasa suka kita temui adalah dakwah amah ini menggunakan apa? Pidato atau kayak gitu ya, akbar. Nah, itu yang disebut dengan dakwah amah itu tadi kayak gitu ya. Tapi tetap kan akhirnya ya mungkin salah satu yang saya lakukan ke teman-teman nih misalnya, ya bisa dikatakan seperti itulah kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga apa tadi, dakwah bilisan. Ya udah jelas lah ya, teman-teman udah tahu juga tadi ya. Intinya dakwah bilisan ini bagaimana kita menyampaikan informasi atau pesan melalui lisan kita secara langsung. Ya bentuk ceramah itu tadi itu sebenarnya kan juga di lisan kayak gitu kan. Tapi benar-benar akhirnya kita mengetahui nih, subjek dan objeknya itu ada, subjeknya kita, objeknya itu ada juga, dan kita sampaikan secara langsung melalui lisan kita. Nah ini dakwah. Kemudian yang keempat adalah dakwah bi tadwin kayak gitu ya. Di tadwin ini pola dakwah melalui tulisan. Nah sering kan teman-teman akhirnya menemukan berbagai macam kitab, ya, menemukan berbagai macam tulisan dalam buku, majalah, internet, koran, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan sebagai wadah tulisan, atau bahkan hari ini sosmed deh teman-teman ya kan. Ada nggak yang udah mulai rajin bikin konten dakwah di IG? Ada? Atau di TikTok ada? Ada nggak yang udah mulai merambat ranah TikTok nih? Atau belum mau mulai Mas, malu kayak gitu ya bikin di TikTok. Masa iya sih TikTok bisa dijadiin ranah dakwah? Ya jangan salah teman-teman. Sekarang malah orang-orang udah merambah ke TikTok kayak gitu ya. Nah, tapi kita coba manfaatkan media-media itu. Nah, dakwah bitadwin ini lebih kepada tadi dakwah melalui media tulisan. Kemudian apalagi? Dakwah bil hal. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Karena menurut saya yang paling efektif hari ini itu, dan ini cara dakwahnya Rasulullah juga sebetulnya ya, lebih banyaknya atau kemudian lebih kerasanya ya. Beliau itu menunjukkan akhlak yang mulia, teladan yang mulia. Dan dakwah bil hal ini adalah kita menunjukkan perbuatan nyata kayak gitu ya, semacam kayak gerakan sosial, pengabdian, dan lain sebagainya, atau bahkan teman-teman menunjukkan ubudiyahnya teman-teman kayak gitu, bukan dalam rangka riya tapi atau bukan dalam rangka sum'ah kayak gitu ya, tapi ya kita benar-benar menunjukkan akhlak yang baik ke saudara kita segala macamnya, menyambung tali silaturahim misalkan segala macam, itu bid'ah.
Nah, itu yang harusnya kita bisa kuasai. Semua hal ini bisa kita kuasai harusnya. Kemudian yang terakhir ada dakwah bil hikmah, yaitu berdakwah dengan cara yang arif bijaksana, kayak gitu ya. Sehingga akhirnya dakwah bil hikmah ini bisa menjadi wasilah buat yang lain kayak gitu ya. Bagaimana caranya ya memberikan hikmah-hikmah itu tadi kayak gitu ya. Banyak caranya kayak gitu ya. Dengan cara yang arif dan bijaksana. Ya, akhirnya ini juga mirip-mirip sebenarnya dakwah dengan dakwah bil hal juga kayak gitu ya, akan nyambung juga. Kurang lebih itu teman-teman ya, harus kita sama-sama sadari bahwa nih ada nih ya tipe target-target yang bisa kita kita ketahui, dan bentuk-bentuknya tadi ini kita yang bisa kita lakukan tuh ya ini kayak gitu ya. Nah, sekarang teman-teman udah bisa menguasai yang mana nih kira-kira? Ada nggak yang udah teman-teman lakukan sampai hari ini? Misalnya ya kita melakukan dakwah bil hal itu dari sekecil kita melakukan ibadah di rumah kayak gitu kan segala macamnya, atau kemudian mengingatkan sesuatu di keluarga kita dengan hikmah kayak gitu kan. Ada nggak yang udah melakukan itu? Nah, itu kan bentuk kecil dari dakwah ini kayak gitu kan. Itu kalau bisa ya kita mulai dari sekarang kayak gitu ya. Oke, coba lanjut. Kita coba persingkat dan percepat ya. Nah, teman-teman, setelah kita tahu tadi ya tahapannya, kemudian kita tahu juga bentuk-bentuk dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, sadari kita juga ada di posisi di mana lebih spesifik lagi ketika kita ini akan menjurus lagi ke segmentasi kayak gitu ya. Kita ini ada di ranah kampus kayak gitu ya. Mau nggak mau teman-teman ini terrepresentasi sebagai orang yang berada di kampus kayak gitu ya. Mau nggak mau ya itulah akhirnya perannya teman-teman. Maka yang kita lakukan adalah ya ini dakwah kampus ini yang menjadi fokus kita. Nah, tujuannya apa sih? Ada dua kemudian tujuan yang bisa kita sama-sama coba raih kayak gitu ya untuk dakwah kampus ini sendiri. Yaitu dakwah kampus ini sadari teman-teman ladangnya luas banget, ladang kebaikannya ini luas banget. Makanya tujuan kita harus benar-benar nih ya, kita coba fokusin dakwah itu untuk membangun membangun lingkungan Islami dan memperluas afiliasi Islam kita. Nah, kalau saya coba diskusi sama beberapa senior saya di kampus, dan memang akhirnya perspektif ini saya coba rangkum ya. Ternyata dakwah kampus itu ada tujuannya kayak gitu ya. Maksudnya ada targetnya juga kayak gitu kan. Kalau mungkin teman-teman harusnya ada nih di Bahrul Ilmi itu risalahnya sendiri kayak gitu ya. Nah, biasanya itu tertulis. Bahkan itu harusnya tertulis kayak gitu ya, ada tertulis. Entah mungkin di risalah kaderisasinya punya atau enggak teman-teman kayak gitu kan. Tapi secara umum, secara nasional bahkan kayak gitu ya. Tujuan dakwah kampus itu kurang lebih ini teman-teman. Dua hal itu kayak gitu. Dan yang terakhir ada tahapannya juga kayak gitu. Nah, ini yang menarik. Coba akhirnya kita posisikan diri di kita hari ini. Kita ini ada tahapannya juga. Satu, kalau kita dari yang paling bawah, ada nih nanti orang-orang yang menolak dakwah itu tuh udah pasti kayak gitu ya, pasti ada kayak gitu ya. Mungkin kemudian skeptis dengan apa yang kita lakukan hari ini nih, sebagai aktivis dakwah. Tapi gimana caranya nih kita bisa menarik mereka dari yang awalnya menolak menjadi menghargai kayak gitu ya, menjadi menghargai dakwah kayak gitu ya. Setelah menghargai, kemudian setelah mereka berusaha, kemudian kita setelah mendekati mereka, kemudian mereka paham dengan dakwah kita, akhirnya mereka menghargai kita. Mereka belum apa-apa tuh, ya sekedar menghargai aja, sadar ada posisi kita nih, tahu. Tapi setelah nanti mereka menghargai, kita bisa menarik lagi mereka harusnya untuk menjadi apa? Membela. Kayak gitu ya, membela. Mungkin kita bahasakan dengan membela. Karena apa? Ketika mereka sudah menghargai, dia mau nggak mau mereka akan tidak dengan segannya untuk membela dakwah kita, kayak gitu ya. Mereka akan menjadi benteng kayak gitu ya untuk kita. Jadi ketika ada mungkin nanti serangan-serangan atau segala macamnya, mereka siap untuk menjadi memasang badan untuk kita. Nah, itu udah ada belum di antara lingkungannya teman-teman di ITS ini kayak gitu ya? Udah ada belum lingkungan-lingkungan seperti orang-orang yang sudah berani untuk membela teman-teman, tapi dia tidak ada di lingkaran kita. Tapi dia nggak ada nih di lingkaran teman-teman, nggak ikut Bahrul Ilmi itu nggak ikut kayak gitu ya. Tapi dia sekedar ikut kegiatannya aja mungkin kayak gitu kan. Tapi dia rajin aja ikut kajiannya teman-teman kalau bikin kajian. Nah, dia siap untuk membela itu. Dan yang terakhir ini tingkatan yang paling yang harusnya bisa kita capai kayak gitu ya. Dan insya Allah teman-teman yang hadir di sini nih, teman-teman yang ikut pelatihan, teman-teman yang udah jadi keluarga Bahrul Ilmi, ini tuh ada tahapan ini kayak gitu ya, menjadi berafiliasi dengan dakwah ini, menjadi berafiliasi dengan dakwah, dan harusnya kita memperbanyak ini teman-teman kayak gitu. Karena pasti bisa dipastikan siapa yang kemudian membela, kemudian nanti dia tertarik sehingga akhirnya mau untuk berafiliasi. Nah, ini yang menjadi target kita.
Dan secara luas, kalau kita kemudian mengartikan ini secara konsepsi Islam yang luas tadi, ini harusnya bisa kita perluas maknanya, kayak gitu ya. Kita afiliasi, kita buat orang lain untuk berafiliasi terhadap Islam ini, kayak gitu ya. Dan itu paling sulit sebetulnya, kayak gitu ya. Tapi bismillah ta'ala. Kita sama-sama ikhtiarkan, kayak gitu ya. Nah, bagaimana akhirnya, ini yang harus kita sama-sama sadari. Tujuan, tahapan ini benar-benar luas. Dan udah sejauh mana nih dakwahnya teman-teman Bahrul Ilmi ini sampai ke titik banyak yang akhirnya berafiliasi dengan kita. Banyak yang berafiliasi dengan Islam, banyak yang berafiliasi dengan dakwah. Ya kalau kita kontekskan ini secara Islam tadi, ya yang nonis mu'alaf pindah menjadi Islam. Nah, itu lebih mulia lagi bahkan kayak gitu ya. Itu lebih besar lagi pahalanya kalau kita bisa mengajak mereka-mereka itu kayak gitu ya. Tapi yang enggak nah inilah yang menjadi PR kita hari ini kayak gitu ya. Dipertanyakan aja di dirinya masing-masing dan semoga ini bisa menjadi refleksi kita ya. Kayak gitu. Lanjut. Oke, saya persingkat aja kayak gitu ya. Nah, ini dia segmentasi dakwah kita. Ini artinya apa aja sih? Kura-kura, kunang-kunang, kupu-kupu, kuda-kuda, kumis-kumis. Ini adalah sampel sebetulnya ya yang saya kemudian petakan nih. Ini tipikal-tipikal mahasiswa ya. Pernah dengar ini enggak, teman-teman 19? Apa aja tuh kira-kira artinya tuh? Pernah, Mas. Ya, apa tuh kira-kira Afrian? Kupu-kupu. Kura-kura tuh apa coba pulang. Nah, terus kunang-kunang ini kuliah. Bentar. apa? Kunang-kunang Kuliah? Apa ya? Kuliah nangkring. Kuliah nangis, astagfirullah. Iya. Ya oke. Langsung aja kita persingkat ya karena waktunya juga udah mau habis nih. Kura-kura kuliah Jadi, rapat. oke, ya makasih banyak Afrian ya. Intinya ini nih, segmentasi teman-teman tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari lingkungan teman-teman sendiri. Nggak usah jauh-jauh dulu deh kita bicara masyarakat, tapi sebenarnya ini harus teman-teman fokuskan juga, kayak gitu ya. Bahwa banyak tipikal mahasiswa di kampus ini yang kemudian dengan berbagai macam karakternya ini udah kesentuh belum sih sama kita? Ya rapat tapi nggak pernah kepikiran untuk mengkaji kayak gitu, mengaji segala macam. Terus ada yang kupu-kupu kuliah pulang sekedar kuliah pulang. Terus ya kuda-kuda yang kuliah dagang, isinya bisnis aja, kuliah bisnis. Ya, alhamdulillah ya kalau itu diniatkan, semuanya diniatkan untuk ikhtiar mereka juga kayak gitu kan. Dan kunang-kunang kuliah nangkring kayak gitu ya. Nggak tahu nangkring di mana aja, di kafe-kafe kah, atau ada yang di bawah pohon di dekat kampusnya misalkan kayak gitu kan. Ada di tempat-tempat tongkrongan. Dan kumis-kumis, nah ini kuliah masjid. Nah, bisa jadi teman-teman yang hadir di sini nih yang paling rajin nih. Kalau nggak kuliah, balik kuliah ya ke masjid kayak gitu kan. Anak-anak masjid kan anak-anak rohis tuh biasanya kan. Nah, apakah fokus kita ke mereka sebetulnya ya? Apakah fokus kita ke yang di masjid aja kayak gitu kan? Atau apakah fokus kita bisa akhirnya menyentuh ke yang lain nih kayak gitu kan? Ini yang kita sebut dengan segmentasi sebetulnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana nanti teman-teman bisa harusnya coba memetakan lebih lagi ya. Dari segmentasi ini coba kita petain nanti kayak gitu ya. Kira-kira targetan teman-teman ini udah menyentuh mereka belum sih? Yang kuliah pulang tuh gimana caranya kajiannya teman-teman di masjid tuh nyampe ke mereka? Kayak gitu kan, gimana ya akhirnya kajiannya teman-teman di masjid itu selama ini nyampe ke yang kunang-kunang, yang nangkring-nangkring. Nah, nanti akhirnya teman-teman mau fardiyah langsung ke kafe kayak gitu kan. Nah, ajak nongkrong mereka tapi dengan bahasannya duduk ngomongin iman. Jangan salah teman-teman ya. Para sahabat Rasulullah dulu itu ketika mereka itu mereka itu membicarakan hal-hal di luar ini ya mungkin nongkrongnya mereka, yuk duduk sebentar kita ngobrolin iman. Ya itu bagaimana dilakukan Umar bin Khattab kayak gitu ya terhadap yang lain. Nah itu apakah kita udah sampai sana kayak gitu kan? Ya sekedar tipis-tipis misalnya lagi nongkrong teman-teman singgung aja masalah iman kayak gitu, masalah akidah segala macamnya, bahas hal-hal yang pelik tapi hal yang mendasar dan simple kayak gitu kan, ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah ini yang menjadi fokus kita kayak gitu ya. Next kita coba bersingkat lagi, semoga terkejar ya. Nah ini kalau tadi bicara analisis, saya rasa teman-teman tuh udah punya ini juga ya, udah punya fokusannya juga harusnya, udah punya alatnya juga sebetulnya, saya yakin bisa yang lebih terbarukan kayak gitu daripada saya sendiri. Tapi ini kemudian
yang saya coba bisa petakan nih sebetulnya dari apa? Karena saya anak bisnis ya, ini sebenarnya relate banget, dua teori ini bisa kita gunain untuk dakwah sebetulnya. Ini mungkin saya nggak akan jelasin panjang, teman-teman bisa pelajarin sendiri nanti ya di departemennya masing-masing mungkin atau bagaimana. Intinya kalau di marketing itu ada modelnya ini teman-teman, AIDA. AIDA ini bagaimana akhirnya ini relate bisa kita pakai nih modelnya untuk menganalisis. Mulai dari kita bisa menganalisis tingkat awareness dulu kayak gitu ya, awareness atau perhatian mereka, mengambil perhatian mereka sehingga akhirnya mereka interest. Dan akhirnya interest untuk benar-benar tertarik untuk mengikuti dakwah kita misalkan, kemudian desire kayak gitu sampai ke action. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa nih mencapai titik ini perlu analisis kayak gitu. Ini perlu akhirnya pemetaan. Dan teman-teman bisa menggunakan tools ini juga sebetulnya. Bagaimana kita bisa menggunakan caranya design thinking kayak gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah dapat materi ini, pernah belajar. Kita akhirnya bagaimana tahu nih, mencari empati dulu ke yang lain. Apa sih yang lagi dibutuhin umat muslim atau mahasiswa muslim di ITS sekarang kayak gitu kan. Nah, itu dicari. Kayak gitu ya. Cari empatinya di situ, define. Kemudian nanti definisikan. Ketika teman-teman udah tahu nih, udah berempati di situ, teman-teman akhirnya bisa memetakan masalah dan mencari masalah itu dan bisa mendefinisikan masalah itu seperti apa. Sehingga akhirnya teman-teman bisa membuat ide, bisa meng-create ide kayak gitu ya, bagaimana akhirnya nanti bisa dilakukan. Sehingga akhirnya bisa buat prototipenya, ya mungkin program yang akhirnya teman-teman luncurkan, ya sehingga akhirnya ke tes dan akhirnya teman-teman bisa mengoptimalkan dakwah ini. Nah ini yang coba benar-benar kita gali teman-teman. Dan saya nggak akan bahas panjang lebar. Kalau teman-teman mau belajar lebih ini lagi, ya monggo bisa belajarin di banyak tempat kayak gitu ya. Atau mau membedah sama teman-teman di departemennya silahkan kayak gitu ya. Ini hanya tools kayak gitu yang bisa kita benar-benar optimalkan. Dan saya yakin teman-teman ITS ini kan selalu ngomongin sesuatu by data pasti ya. Nah itu coba kita optimalkan kayak gitu ya. Dan benar-benar dakwah kita ini terukur kalau bisa kayak gitu ya. Oke lanjut. Ini menjadi terakhir mungkin ya pesan saya teman-teman ya. Ayo kita sama-sama eskalasiin dakwah kita teman-teman. Nah mulai dari apa? Pertama ayo nata niat kita dulu teman-teman ya. Ikhlas dulu lillahi ta'ala teman-teman ya. Bukan karena yang lain, bukan karena teman-teman nyari apapun di sini, tapi dakwah itu akan sangat sayang kalau akhirnya tujuan teman-teman di luar ini semua kayak gitu ya, di luar karena Allah kayak gitu, karena semua kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang akan kita niatkan itu yang akan kita dapatkan kayak gitu ya teman-teman ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan itu teman-teman ya, Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya lain, kalau lanjutannya lagi panjang sebenarnya hadisnya itu ya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajra ilaih. Barang siapa yang niatnya karena wanita yang dinikahinya dan hartanya kayak gitu yang ingin dia raih kayak gitu, maka dia akan mendapatkan itu. Terus hari ini teman-teman untuk dakwah ini berada di Bahrul Ilmi ini untuk apa? Kalau teman-teman niatnya nggak ikhlas, bukan karena Allah, ya nggak akan. Teman-teman cuma dapatkan itu kayak gitu ya. Tapi bukan pahala yang teman-teman dapatkan, mungkin bukan ridhonya juga. Maka niatkan ini ikhlas karena Allah. Yang kedua, minta dulu pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'anah, mulai dengan Bismillah. Dakwah ini panjang. Teman-teman nggak akan bisa dikuatkan selain dengan pertolongan Allah dan nggak akan dimudahkan selain pertolongan Allah. Dan yang ketiga, belajar, cari ilmu, kayak gitu ya. Dakwah ini butuh ilmu teman-teman. Dakwah ini butuh ilmu, nggak bisa kita kemudian nggak punya bekal di sana kayak gitu ya. Kalau menurut Al Habib Hasan bin Ismail bin Al Mudhor, beliau itu pernah mengingatkan orang yang nggak punya nggak akan bisa memberi kayak gitu kan. Maka kalau kita mau berdakwah, kita nggak punya ilmunya, apa yang mau kita berikan kayak gitu kan ke teman-teman kita. Ya itu menurut kaidah para ulama seperti itu juga kayak gitu kan. Dan di dalam surat Al-Kahfi teman-teman udah tahu juga ya, wa kaifa tasbiru ala ma la tuhibbihi hubra. Bagaimana kita bisa bersabar tapi kita nggak tahu ilmunya. Bahkan untuk bersabar sendiri kita harus tahu ilmunya. Maka dakwah ini yang secara luas kita harus tahu juga ilmunya kayak gitu kan. Yang keempat, bertakwalah kepada Allah gitu ya teman-teman ya. Fokus menjadi teladan yang terbaik. Yang menjadi kesuksesan dakwahnya Rasulullah itu bukan lagi-lagi beliau itu yang pertama ya, menjadi kuncinya itu adalah tadi udah sempat saya singgung di awal, akhlak,
teladan yang kemudian beliau tunjukkan lebih dulu. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi sebagai rasul pun sallallahu alaihi wasallam, beliau udah punya akhlak yang baik itu. Maka kita kalau bercermin hari ini kita udah punya itu belum? Kayak gitu kan. Dan yang kelima, bersegera ya teman-teman dalam kebaikan. Bersegera kalau kita udah siap, kita udah benar-benar punya ilmunya tadi, kita udah siap untuk bertakwa, kita udah siap untuk menjadi teladan yang baik, bersegera untuk menyambut kebaikan itu teman-teman. Kayak gitu ya, jangan ditunda-tunda. Maka hari ini wadahnya itu ada Bahrul Ilmi ini. Percepat pelajarannya teman-teman yang harus teman-teman dapatkan. Cari ilmunya, kayak gitu kan, cari dulu ilmunya. Baru kita bersegera di situ, kemudian istiqomah dan bertawakal, dan istiqomah ini adalah perintah terberat bagi Rasulullah SAW. Maka minta akhirnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bisa dikuatkan di sini kalau akhirnya semua hal ini ya nggak kita benar-benar bisa capai. Dan harapannya kita semua di sini bisa mengeskalasikan dakwah kita sehingga akhirnya Allah tolong kita, akhirnya apa yang kita lakukan menjadi berkah dan akhirnya Allah berikan pertolongan kepada kita. Mungkin itu lanjut, kayaknya ini slide terakhir ya, kalau nggak salah. Oke, ini penutup. Mungkin ada sesi tanya jawab tadi, Israel. Maaf ya, ini agak panjang. Iya. Iya, mungkin itu aja. Oke. Ya, Masya Allah banget nih. Materinya benar-benar keren lah. Dan aku juga selaku MC banyak belajar dari materi yang disampaikan oleh Bang Aris tadi. Nah, karena waktunya juga agak molor, jadi nggak lama-lama, langsung aja aku langsung open tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya. Monggo, silakan. Jangan lupa format nama dan asal departemen di Bahrul Ilmi. Pertanyaannya via chat apa gimana ya? Apa ini aja open mic aja? Langsung kok, langsung open mic. Oh langsung. Nah. Oh iya. Siap. Ayo teman-teman, mungkin ada yang Saya mau bertanya. bertanya, Mas. Oke, saya Afrian ya? Iya. Nama saya Afrian dari Syiar. Saya mau bertanya, adakah tips-tips dakwah untuk orang-orang yang masih menolak akan kebenarannya Islam? Terima kasih. Oh. Oke. Gimana, langsung dijawab El? Apa ditambung dulu? Langsung aja. Oke, bismillah ya. Oke, sekapasitas yang saya ketahui mungkin izin untuk menjawab pertanyaannya Afrian tadi ya. Nah, tadi itu kalau misalnya kita kembali lagi ke konsepnya apa namanya Al-Imam Ibnu Qayyim ya, beliau juga menyampaikan sebetulnya caranya bagaimana untuk berdakwah dengan orang-orang seperti itu. Sebenarnya ini juga kaidah para ulama juga sebetulnya ya. Mau nggak mau nggak ada pilihan lain selain mendebat mereka, kayak gitu ya, mendebat mereka untuk memberikan pemahaman, kayak gitu. Tapi mendebat dengan cara yang baik tentunya, karena kita sebagai seorang muslim harus menunjukkan tadi apa akhlak atau teladan kita yang baik, maka sampaikan dengan adab kita kayak gitu ya. Kalau akhirnya itu di dalam forum ilmiah kayak gini misalnya kayak gitu ya, kita ada di forum ilmiah, pasti nih teman-teman yang kemudian di sains kayak gitu atau di jurusan sains pasti akan sangat menerima banyak pemahaman-pemahaman liberal atau kemudian pemahaman-pemahaman di luar nalar kayak gitu ya, atau kemudian yang mendahului pemahaman kita tentang syariat ini kayak gitu kan, yang bahkan menolak kayak gitu ya adanya agama kayak gitu kan. Itu gimana kita lakuinnya? Ya mau nggak mau nggak ada pilihan lain selain mendebat, tapi dengan cara yang ilmiah kayak gitu ya. Kita sampaikan dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang logis kayak gitu ya. Islam ini bisa kok kita bahasakan dengan hal yang memang bisa masuk kayak gitu. Tapi gimana cara kita menempatkan adab itu yang paling tinggi? Mau dengan non muslim sekalipun nanti kita berdebat kayak gitu kan, atau kemudian kita berdiskusi dengan mereka, kita harus menunjukkan itu kayak gitu ya. Berdebat dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Kayak gitu sih kurang lebih bentuknya. Terima Mas, kasih, izin Mas. bertanya. Oke, Fadil. Oh ya, perkenalkan nama saya Fadil dari Departemen Syiar.
Sebelumnya Mas saya mau bertanya, tapi lebih nanyanya ke menurut Mas Aris sih. Menurut Mas gimana pendapat Mas tentang, jadi kan sekarang ini lagi kayak banyak, nggak banyak sih mungkin adalah lagi sering kayak orang nih dakwah, sering suka dakwah cuman berdasarkan dengan tokoh yang dia suka gitu. Jadi dia lebih tidak lebih tidak menginfokan apa yang diberi, cuman oh ini dari tokoh ini nih pasti valid gitu loh Mas. Nah itu agak meresahkan kalau buat saya, jadi kalau itu gimana Mas? Oh, maksudnya yang memfigurkan tokoh gitu atau mendewakan, bukan mendewakan Iya, ustadz gitu misalnya. ya Oh begitulah. gitu. Halo? Ya, ngerasa paling benar gitu ya berarti ya konteksnya. Iya benar Mas. Jadi kayak Oh, dia alah. mendewakan malah tokohnya, bukan ajaran nih gitu loh Mas. Oh, alah. Nah, ya dapat poinnya. Oke, insya Allah mungkin sekapasitas yang saya bisa jawab juga ya. Gini teman-teman ya. Nah, intinya kita ini udah sama-sama tahu ya teman-teman ya. Islam ini luas. Kalau kata Ustadz Umar Mita bilang, lautan ilmu ini betul-betul luas. Nah, kebanyakan dari kita itu ya, kita cuma mempelajari bahkan cuma dari satu atau kemudian dua insight atau dua masuk yang kita dapat kayak gitu kan. Nah, intinya kita bisa belajar dengan siapapun. Itu dulu satu konsep prinsip yang harus kita sama-sama tahu ya. Tolabul ilm atau mencari ilmu, menuntut ilmu itu bisa dari sama siapapun. Tapi teman-teman jangan salah ya, jangan salah untuk memilih guru. Ya, kalau para habaib itu bilang ya, saya juga akhir-akhir ini benar-benar mencari banyak kayak gitu ya, referensi-referensi, kemudian bahkan ustadz atau kemudian yang berbeda cara pandang kayak gitu kan. Tapi akhirnya saya mendapat banyak perspektif akhirnya. Dengan begitu kita nggak mudah untuk membid'ah-bid'ahkan kayak gitu kan. Kita nggak mudah untuk mengkafir-kafirkan orang segala macamnya. Intinya adalah yang mau saya sampaikan, kalau menurut Al Habib Jindan ya, beliau itu bilang seseorang itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui kayak gitu ya. Seseorang itu musuh atas ketidaktahuannya dia. Nah itu kaidah para ulama kayak gitu ya. Karena banyak nih diantara kita akhirnya yang nggak tahu, misalnya contoh aja ya, banyak akhirnya yang kemudian nggak tahu maulid misalnya kayak gitu, maulid Nabi. Tapi banyak di luar sana akhirnya membid'ahkan maulid Nabi ini, padahal nggak tahu konteksnya itu apa. Yang dibaca itu Al-Quran di sana, yang dibaca itu hadis sebenarnya, yang dibaca itu sirah nabawiyah sebenarnya di sana kayak gitu kan. Nah, tapi dia nggak tahu. Dan itu zikir kayak gitu kan, isinya tuh zikir. Nggak lain kita duduk bersama-sama itu untuk zikir kayak gitu kan. Nah, intinya yang mau saya sampaikan di situ adalah bagaimana teman-teman sebagai aktivis dakwah, yang saya ingin ngitip satu ya, ini juga pesan para ulama kayak gitu, pesan para asatidzah kita juga sebetulnya kayak gitu kan, dan pesannya Syekh Hasan Albana juga sudah menyebutkan kayak gitu ya, sebagai aktivis dakwah itu kita harus bisa wasatiyah, dan ini salah satu karakter kita, wasatiyah, pertengahan. Kita nggak condong ke kiri, nggak condong ke kanan, akhirnya kita bisa berpikir secara matang, untuk berada di pertengahan kayak gitu ya, di tengah-tengah. Jadi kita nggak mudah untuk kemudian membid'ahkan orang, mengkafirkan orang lain segala macamnya, karena lautan ilmu ini luas. Bahkan perbedaan pendapat itu ada 4 mazhab fikih yang besar ya, teman-teman udah tahu juga kan, ada Syafi'iyah, Hanbali, Hanabila, Hanafiyah, Malikiyah. Keempat mazhab ini pun punya perbedaan pendapat. Dan kita hari ini kalau punya perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita bisa beradab dengan yang lain? Bahkan beliau-beliau itu, para ulama besar itu ketika berbeda pendapat, mereka memposisikan adab itu paling tinggi. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita mudah untuk mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, tapi coba benar-benar untuk berpikir di tengah-tengah. Itu semoga menjawab ya pertanyaannya Fadil tadi ya. Ada lagi? Iya, baik Mas, terima kasih. Ada lagi nggak, Rek? Kira-kira? Mumpung masih ada waktu nih. Gimana yang lain? Mungkin
Rizky, mungkin Bima, Febri. Razor, mungkin mau nanya Razor. Ya udah, kalau nggak ada mah Oke. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, sebelum mengakhiri materi kali ini, mungkin ada closing statement lagi dari Bang Aris mungkin, sebelum kita Oke. dokumentasi bersama. Oke, siap. Karena udah asar juga ya, mungkin saya persingkat aja biar teman-teman bisa lanjut untuk ibadah sholat asar juga. Jadi terakhir ya teman-teman ya, saya boleh minta tolong tampilin tadi nggak slide terakhir itu aja, penutupan aja. Saya mau coba mengutip dua ini sebenarnya, dua statement ya. Ini teman-teman harus kita sadari, lagi-lagi saya meng-highlight satu ya, harus sama-sama kita paham tentang niat ya teman-teman ya, tentang niat bagaimana akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau itu selalu menempatkan mau dia sekuat apapun dalam berperang kayak gitu ya, jenderal terhebat selama ini kayak gitu kan, tapi dia selalu menempatkan posisi di mana Rob kita, bahkan beliau itu mengatakan saya berperang bukan karena Umar bin Khattab maksudnya ya, tapi karena Robnya Umar. Hari ini kita berdakwah bukan karena orang-orang yang ada di sini kayak gitu, bahkan bukan untuk ketumnya teman-teman tuh bukan, tapi kita berdakwah untuk siapa Robnya kita kayak gitu ya. Maka pastikan niat kita ini satu, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Yang kedua, di dalam manuskrip kisah di Mesir nih, Al-Imam Hasan Al-Banna itu pernah ditanya, mengapa didahulukan pemahaman atas keikhlasan? Beliau menjawab, kalau bukan karena pemahaman, pasti kita akan saling berperang atas nama keikhlasan. Sebesar itu kaidahnya teman-teman. Ya, harus kita sama-sama sadari. Jadi sebelum keikhlasan bahkan kita harus paham dulu kenapa kita bergerak kayak gitu kan. Makanya cari ilmu itu. Cari ilmu, dan cari ilmu. Belajar. Jangan mau akhirnya teman-teman berhenti di sini baca buku. Enggak. Punya guru enggak? Punya juga. Kayak gitu kan. Nah, belajar teman-teman ya. Karena dakwah ini panjang. Untuk bisa beristiqomah di sini, enggak ada caranya selain kita punya ilmunya. Kita tahu ilmunya untuk bersabar. Kita tahu ilmunya gimana cara menyampaikan dakwah yang baik. Belajar untuk itu. Itu aja mungkin dari saya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Saya berlindung dari Allah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, semoga teman-teman senantiasa diistiqomahkan selalu dan semoga Allah berikan pertolongan kepada kita semuanya untuk mengakhiri hayat kita di atas dakwah, di atas Islam ini. Amin. Allahumma amin. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tetap semangat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kita dokumentasi dulu ya, teman-teman. Hadi mungkin bisa ambil alih untuk dokumentasi. Ya, oke. Terima kasih MC telah meminta saya untuk dokumentasi. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya dokumentasi. Ini terserah mau gayanya apa. Senyum Pepsodent juga boleh. Oke, ayo kita mulai saja. 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Selesai? Oke. Selesainya dokumentasi ini menjadi penutup untuk materi di siang hari ini. Dan setelah ini, sebelumnya makasih banyak buat Bang Aris nih udah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara di acara Bahari 2 dari LKKI Bahrul Ilmi FTK ITS. Semoga kegiatan-kegiatan Bang Aris nih ke depannya lebih lancar lagi dan bisa lulus secepatnya. Amin. Buat teman-teman semuanya, karena selesainya ini agak molor, jadi
setelah ini bisa istirahat dulu dan kembali lagi ke room jam 15.45. Oke. Oke, pamit ya. Udah bisa. Teman-teman Sahel. Oke. Iya, makasih Bang. Duluan ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Banyak, Bang. warahmatullahi. Bisa break dulu sampai 15.45, Rek. Jangan lupa untuk mengisi link presensi ya sama link feedbacknya. Oh ya, aku juga selaku MC hari ini, kebetulan aku habis ini nggak bisa MC lagi, jadi bakal diganti sama MC selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku selama jadi MC hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.